Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Santri RJ. Benarkah Al-Quran berkata matahari tidak menyebabkan siang? Bagaimana mungkin? Bukankah orang-orang dari zaman dahulu kala sampai sekarang tahu dan sadar bahwa siang itu ada karena matahari? Percaya atau tidak, ternyata Al-Quran menyatakan hal itu dan kebenaran yang sudah dibuktikan dengan ilmu pengetahuan saat ini. Pernyataan ini maksud adalah pada surat As-Sam ayat 1 sampai dengan 4. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya. Pertama, pada ayat pertama, Al-Quran menggunakan kata duhaha dengan asal kata duha yang berarti cahaya pagi. Jika di lain ayat Allah menggunakan kata dian untuk menyatakan sinar matahari, di sini Allah menyatakan dengan kata duha. Kenapa duha? Karena duhalah cahaya matahari yang tampak di bumi. Di ayat ketiga Allah menyatakan, dan siang apabila menampakkannya, jalaha. Jalaha di sini diartikan menampakkan. Akan tetapi kata jalla merupakan kata dasar dari tajalla. Dapat pula diartikan dengan arti memuliakan, mengagungkan, atau membesarkan. Ilmu pengetahuan saat ini menyatakan bahwa yang menyebabkan siang menjadi terang benderang adalah dikarenakan atmosfer bumi menfilter cahaya matahari dan menguatkan dengan cara menyebarkannya atau scattering. Tanpa atmosfer bumi, cahaya matahari yang dirasakan di bumi tidak akan seterang saat ini dan akan jauh lebih berbahaya karena tidak adanya filter. Kenyataannya, di luar angkasa, cahaya matahari tidak tampak seterang di bumi yang mampu menyinari seluruh permukaan suatu planet. Hal ini dikarenakan karena luar angkasa itu sangat gelap. Cahaya matahari nyaris tertutup malam, seperti yang dikatakan di ayat keempat surat As-Sam di atas. Siang hari di bulan akan sangat berbeda dengan di bumi. Warna gelap akan tetap mendominasi langit bulan. Tidak akan biru terang seperti siang hari di bumi. Ini disebabkan karena siang di bulan tidak mengagungkan cahaya matahari akibat atmosfer yang tidak memadai. Di dalam ayat yang lain Allah menyatakan, dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu. Maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Penggunaan kata tanggalkan di sini mengandung arti bahwa malam atau kegelapan mendominasi alam semesta. Seperti figura yang ditanggalkan dari dinding yang berarti dinding yang mendominasi. Berikut adalah gambar matahari yang diambil oleh NASA, di mana terlihat walaupun terdapat sinar matahari, sekeliling luar angkasa tetaplah terdominasi oleh malam. Sehingga tepatlah istilah siang ditempatkan pada malam, dan pada akhirnya siang ditanggalkan dari malam. Mari kita perhatikan pernyataan pada ayat yang lainnya. Dan jika seandainya kami membukakan kepada mereka salah satu dari langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan atau sukirot. Bahkan kami adalah orang yang kena sihir. Sukirot pada ayat 15 surat Al-Hijr, sebagaimana disebutkan di atas, diartikan sebagai dikaburkan. Sukirot adalah bentuk pasif dari sukaro, yang artinya mabuk. Jadi sukirot juga dapat diartikan sebagai dikaburkan, disamarkan, atau dibutakan seperti dalam keadaan mabuk. Allah memberitahukan bahwa apabila seseorang pergi keluar angkasa, mereka akan mendapati pandangan mereka dikaburkan dan digelapkan. Karena luar angkasa itu dalam keadaan hitam gelap.
Tidak berwarna biru terang seperti siang yang terlihat dari bumi. Tidak seperti prasangka orang-orang sebagaimana yang teramati dari bumi. Di surah Al-Lail ayat 1 disebutkan bahwa malam atau gelap itu meliputi dan menutupi, yang berarti malam mendominasi alam semesta. Demi malam yang meliputi atau menutupi. Jadi, Al-Quran menyatakan bahwa siang yang terjadi di bumi tidak dikarenakan karena adanya matahari itu sendiri, melainkan karena siang itu, atau dengan adanya atmosfer bumi, menguatkan, menyebarkan, dan menfilter cahaya matahari yang terjadi ketika sebagian permukaan bumi menghadap ke arah matahari. Sesuatu yang dinyatakan 14 abad yang lalu dengan bahasa yang dapat diterima pada zamannya dan dapat dibuktikan kebenarannya dengan ilmu pengetahuan saat ini. Tanpa matahari, tentu saja tidak akan mungkin ada siang. Akan tetapi, adanya matahari saja tidak cukup untuk menjadikan siang di bumi seperti yang manusia rasakan. Perlu adanya elemen lain atau atmosfer agar dapat menjadikan sinar matahari yang sampai ke bumi dapat menjadi siang seperti yang dirasakan oleh seluruh makhluk di bumi saat ini. Bahasa Arab yang sangat kaya akan makna, di mana satu kata dapat memiliki banyak makna merunut dari akar-akar katanya maupun dari penggunaan kata itu sendiri. Dapat menjadi salah satu alasan mengapa Allah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Wallahu a'lam. Surah As-Sam menerangkan tentang hidrogen dan helium. Ilmu pengetahuan saat ini menjelaskan bahwa matahari terdiri dari kurang lebih 74% hidrogen, 24% helium, dan 2% unsur lain. Helium ini sendiri terbentuk dari hasil reaksi energi nuklir terhadap hidrogen. Tidak dapat dikatakan sebagai suatu kebetulan kalau surat As-Sam, yang berarti matahari, merupakan satu-satunya surah yang seluruh ayatnya diakhiri oleh hamzah, ha, dan alif, a dalam ejaan Arab atau dapat menjadi e dalam ejaan Ibrani. H yang berarti hidrogen yang ditambah dengan e, energi, menjadi He, helium. Dan juga sepertinya kurang tepat pula jika dikatakan sebagai kebetulan kalau ternyata surat As-Sam adalah surah ke-91 dalam Al-Quran, yang mana dikutip dari General Organic and Biological Chemistry oleh H. Stephen Stoker, bahwa di alam semesta ini 91% partikel dasar yang ada adalah hidrogen dan hampir 9% sisanya adalah helium. Jadi lihatlah bagaimana 91% elemen yang terdapat di tata surya kita, terutama matahari, adalah hidrogen, yang sama dengan nomor urut surah As-Sam dalam Al-Quran. Tidak ada yang kebetulan mengenai ketepatan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan, karena Allah telah menghitung segala sesuatunya dengan sangat cermat, dan Al-Quran diturunkan dengan ilmu Allah. Dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Maka ketahuilah sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah. Sekali lagi, betapa Allah telah memperingatkan manusia bahwa segala sesuatunya tidak harus disodorkan secara tersurat. Karena tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang berilmu. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wallahu a'lam.